pas itu juga udah 2 hari di laut kena cuaca buruk juga. Oh, berarti sudah ada dari kamera juga ya? Iya. Akang waktu itu di lokasi mana Kang kalau boleh tahu? Di Krakatau. Di Krakatau. Iya. 2 hari ke belakang sudah ada gelombang tinggi kan ya? Iya. Dan juga petir yang begitu istilahnya bikin was-was lah. Akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi, ratusan kapal nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang pulang lebih awal dan memilih tidak melaut. Dan nampak seperti yang Anda saksikan, ratusan kapal nelayan di Kecamatan Labuan ini memilih untuk tidak pergi melaut dan mereka lebih memilih untuk menyervis jaring melaut itu kan? Karena diprediksikan dari aplikasi yang kita punya cuaca buruk sampai 2-3 hari. Selamat pagi, kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi Senin 30 Mei 2022. Saat ini Bang Kumis berada di kawasan Muara, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten untuk menginformasikan situasi terkini kondisi para nelayan yang memang saat ini pulang lebih awal karena memang ada satu peringatan dari BMKG bahwa cuaca dan gelombang 7 hari ke depan mengalami satu perubahan. Kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi dari Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kumis mengabarkan. Perlu kami informasikan saat ini setelah Bang Kumis dari pantai, Bang Kumis bergeser ke salah satu kawasan nelayannya sendiri di Sungai Ciputan Agung, tepatnya di jembatan yang memang penghubung antara Desa Teluk dan Labuan. Dan nampak seperti yang Anda saksikan, ratusan kapal nelayan di Kecamatan Labuan ini memilih untuk tidak pergi melaut dan mereka lebih memilih untuk menyervis jaring-jaringnya di saat cuaca buruk seperti ini. Nah, seperti yang Anda saksikan, puluhan nelayan sedang menjalankan aktivitasnya untuk bersin jaring-jaringnya. Di sana terlihat mereka lebih baik tidak melaut karena memang ada faktor cuaca buruk. Menurut BMKG, 7 hari ke depan nampaknya akan ada gelombang tinggi di perairan Selat Sunda, tapi ketinggian gelombang sendiri entah berapa meter atau bahaya atau tidak. Tapi yang jelas para nelayan di sini lebih baik untuk berhenti melaut. Selamat siang, Kang. Siang. Perkenalkan, nama siapa, Kang? Nama Juna. Juna. Sebagai nelayan apa, Kang? Nelayan jaring rampus. Jaring rampus, jaring yang alat nelayan yang memang ramah lingkungan dan diizinkan oleh pemerintah, Kang ya? Iya. Nah, terus Kang, kenapa hari ini Akang memilih untuk bersin jaring tidak melaut itu, Kang? Karena diprediksikan dari aplikasi yang kita punya cuaca buruk sampai 2-3 hari. Jadi kita terpaksa menganggur dan membereskan jaring-jaring yang robek akibat dampak dari kayu ataupun terumbu karang. Nah, satu pertanyaan yang menarik nih ya, karena mungkin di era digital, di era informasi yang keterbukaan seperti ini, Akang tadi bicara aplikasi, Kang ya. Iya. Memang para nelayan juga sudah memahami tentang aplikasi, tentang pantauan cuaca, baik dari PMKG atau dari pihak-pihak lain, Kang? Sebagian ada yang memahami, sebagian ada yang enggak. Nah, menurut Kang itu aplikasi itu membantu nelayan atau gimana, Kang? Ya, kalau membantu dan yang
perlu disetrip bawahi, kalau bisa mah aplikasi yang memadai yang bisa membantu untuk masyarakat nelayan khususnya di Desa Teluk Labuan. Nah Kang, kami dengar dulu juga kan ada tuh ya dari kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri tentang faktor cuaca. Kan pernah dengar belum Kang? Yang Unikom itu Kang? Yang Unikom, nah harusnya Unikom itu diperbarui jadi biar istilahnya kita bisa tahu selama kedepannya, jangan prediksinya 3 hari gitu kan. Kita kan nggak tahu kedepannya, itu kan hanya prediksi 3 hari. Kalau bila perlu mas seminggu ataupun 10 hari yang akan datang. Jadi terus update Kang ya? Iya, Gitu ya. jadi kalau bisa di-updatein biar kita juga namanya nelayan di laut, taruhannya nyawa, bukan istilahnya kita main-main. Untuk satu kapal sendiri Kang membutuhkan berapa ABK Kang? Maksimal 6, minimal 4. 4 juga maju mundur, kadang ada yang berangkat, ada yang enggak. Nah terus Kang kalau ke laut apakah memang harian atau memang Per minggu. per minggu? Iya. Jadi seminggu sekali kita pulang ngandar. Nah untuk ke laut terakhir Kang tanggal berapa dan hari apa Kang waktu akan sebelum menganggur hari ini? Kemarin berangkat hari Senin. Hari Senin ya terakhir ya. Senin terakhir. Pas itu juga udah 2 hari di laut kena cuaca buruk juga. Oh berarti sudah ada dari kemarin juga ya? Iya. Kang waktu itu di lokasi mana Kang kalau boleh tahu? Di Krakatau. Di Krakatau. Iya. 2 hari ke belakang sudah ada gelombang tinggi kan ya? Iya. Dan juga petir yang begitu istilahnya bikin was-was lah. Oke, Kang Juna sukses terus kepada para nelayan. Nah seperti inilah mereka ini adalah nelayan-nelayan yang mematuhi aturan pemerintah khususnya dari undang-undang tentang alat tangkap sendiri. Mereka memakai alat jaring seperti ini. Dan satu kendalanya yang seperti Bang Kumis tanyakan bahwa jaring-jaring ini rusaknya itu karena sampah-sampah atau kayu-kayu atau terumbu karang dan beberapa alat-alat yang memang tidak ramah lingkungan. Lagi Kang Juna ya. Ini kan bener-bener Bang Kumis sudah berapa kali menginformasikan, bahkan ke Bupati dan beberapa PD pun menyampaikan keluh kesah nelayan tentang pancang bekas jembatan. Iya. Yang sampai hari ini kan belum diberesin tuh ya. Kang Juna harapannya apa Kang Juna? Harapannya ya kalau bisa mah khususnya meskipun dari pemerintah sini ataupun dari pusat, tolonglah diberesin biar kita juga nelayan. Kalau cuacanya banjir ekstrim apa kan itu ganggu perahu. Jadi yang biasanya kita enak-enak aja ada pancang itu was-wasnya apa, perahu bisa jebol ataupun juga perahu bisa tadinya bisa muat 4 perahu jadi bisanya 2. Nah terus Kang selama pancang ini belum dicabut, apakah ada perahu-perahu yang sudah jadi korban yang seperti Banyak yang korban mah banyak. Kadang kan miring-miring apa yang sebelahnya naik ke pancang itu jadi perahunya tenggelam. Nah,